terus juga faktor mu, berarti ada faktor viskositas. Kecepatan terminal settling velocity-nya terlalu lambat, artinya kita butuh waktu yang beberapa saat gitu ya untuk mengendapkan atau memisahkan dari suatu partikel padat dalam campuran gitu ya, yang biasanya dalam bentuk suspensi. Itu kalau untuk kasus campurannya adalah campuran yang fase dan liquid. Nah, itu kita bisa mempercepat proses itu ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan gaya gravitasi, tetapi juga kita memanfaatkan bagaimana gaya gravitasi itu menjadi lebih besar. Caranya bagaimana? Kita memanfaatkan yang namanya gaya sentrifugal. Nah, prosesnya yang akan saya jelaskan hari ini adalah namanya proses sentrifugasi. Ini prinsipnya sebenarnya sama dengan sedimentasi, cuma ini adalah sedimentasi yang kecepatan pengendapannya itu kita percepat dengan menambahkan yang namanya gaya sentrifugal. Oke, saya akan share screen untuk materi sentrifugasi. Recording in progress. Ini sudah muncul di layar kalian semuanya. Oke, baik ya. Jadi saya mulai aja. Jadi kalau kita berbicara tentang sentrifugasi, sebenarnya sentrifugasi ini merupakan teknik pemisahan secara mekanik ya, di dalam proses di separasi ya, proses pemisahan. Nanti banyak akan kalian temukan proses sentrifugasi ini biasanya di bidang-bidang biologi gitu ya. Ini lebih banyak di situ. Tetapi kita tidak hanya berfokus kepada bidang biologi saja, tetapi di bidang teknik kimia pun itu juga kita akan biasa nanti tapi kalau di bidang biologi kita bisa memisahkan suatu mikroorganisme dengan menggunakan metode sentrifuge. Nah, ini prinsipnya adalah sebenarnya dengan sedimentasi. Ya, prinsipnya secara garis besar itu. Jadi yang kita akan lakukan proses mungkin tabung reaksi lah gambarannya gitu. Kalau anda ingin menggambarkan gitu, biasanya kita punya suatu modelnya kayak tabung reaksi. Nah, di tabung reaksi nanti kita isi sampel kita yang akan kita analisa atau kita akan pisahkan gitu. Itu nanti kita di swing ya, swing itu ya diputar ya, diayun itu kan secara melingkar ya. Ini ya gambarannya seperti itu, jadi dia berputar. Kemudian nanti juga kalian akan mengenal yang namanya relative centrifugal force atau disingkat RCF. Ya, ini adalah merupakan suatu suatu angka atau suatu nilai yang akan mengekspresikan atau menunjukkan ya seberapa tingkat gaya gravitasi gitu ya, kecepatan ya, dan kecepatan terhadap gravitasinya ya, seberapa pengaruhnya suatu percepatan terhadap gravitasinya.
Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi di sini adalah yang menjadi menjadi hal terpenting di dalam proses sentrifugasi itu adalah ya adanya kecepatan angular ya, angular velocity dari suatu partikel, di mana di sini disimbolkan dengan dituliskan omega. Itu kecepatannya dipengaruhi oleh apa ya? Jadi adalah jarak dari suatu di mana diterapkanlah suatu gaya sentrifugal. Maka itu bisa kita tuliskan persamaannya adalah G, ya, nilai G-nya ini itu sama dengan omega kuadrat dikali R. Kemudian ya kita tahu bahwa kalau suatu partikel dengan massa M kemudian dia diperlakukan suatu gaya sentrifugal ya disimpulkan F, maka ya secara umum kalau persamaan gaya itu kan F sama dengan M kali G gitu kan. Nah, cuma di sini nanti akan diganti karena ini adalah gaya sentrifugal, maka M sama dengan omega kuadrat dikalikan R-nya. Nah, ini yang menjadi persamaan dasar dari adanya gaya sentrifugasi dalam proses pemisahan, gitu kan. Nah, di mana omega itu kan merupakan angular velocity. Omega itu persamaannya adalah 2V kali S. S-nya sendiri itu adalah frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah didefinisikan sebagai jumlah revolusi atau cycle. Kemarin saya sampaikan di dalam proses mixing ya, atau mungkin saya menjelaskan di praktikum mixing itu, pencampuran itu kan kita butuh agitasi pengadukan. Di dalam proses pengadukan juga ada impeller ya, pengaduk yang berputar. Nah, pengadukan itu putarannya biasanya dinyatakan dengan RPM. Nah, RPM itu adalah mana tadi? Sorry. Nah, RPM itu adalah revolution atau cycles per second. Atau kalau RPM-nya adalah menit ya, RPM-nya per menit. Nah, ini adalah ya omega itu sama dengan 2pi ya, revolution per menit per 60 karena kita pakai RPS ya. Artinya revolution per cycles. Oke, ini tinggal kalau kita mau konversikan, minta tolong yang mic-nya masih di on kan, di mute ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi nanti G ini adalah kalau dia dalam satuan per second gitu ya. Jadi nanti 4 PR kuadrat revolution per menit kuadrat dibagi 3.600. Nah, ini tentang bagaimana kita melihat atau mencari nilai yang namanya nilai RCF gitu kan. Jadi RCF itu adalah ya, perbandingan ya, rasio antara centrifugal acceleration dan gravitational acceleration. Jadi antara G besar itu adalah sentrifugal ya, percepatan sentrifugal, dan G kecil itu adalah percepatan gravitasinya. Sehingga nanti ya kita ambil nilai G dari persamaan yang 3 barusan, nantinya ketemunya nilai RCF itu sama dengan terakhir ini 1, segmen preparatif ya, ultra centrifuge.
Nah ini jadi nanti di dalamnya ada rotor itu ada memutar sehingga nanti dia akan apa namanya ada pergerakan atau gaya sentrifugal itu bekerja. Nah kalau saya gambarkan, nah ini ada bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi yang namanya bucket tadi ya kayak tabung reaksi ini, ya. Nah, ini. Nah kemudian, nah, kalau dia posisinya diam maka biasanya kalau ini adalah jenisnya adalah swinging ya, swing bucket. Artinya bucket itu bisa, kalau swing itu apa ya? Dia bisa, istilah swing itu ya bisa bisa bergerak gitu ya, jadi dia bergerak ke atas ke bawah gitu ya. Nah kemudian nanti kalau dia berputar, ini ada rotasi dari porosnya itu ya, rotatornya bergerak, maka ya otomatis nanti bentuknya menjadi dari horizontal ya jadi vertikal seperti ini, diamnya menjadi horizontal. Nah dia diputar, ada perputaran terbentuk apa, ada spinning kan ya, spinning, jadi diputar. Nah, ini adalah yang menjadi dasar beda antara yang swinging bucket, kalau yang di bagian bawah itu adalah yang bentuknya adalah fixed angle. Jadi kalau swinging ini dia bisa sudutnya berubah-ubah tergantung dari kecepatan putaran rotor dari motor ya, motor yang kita pakai untuk melakukan spinning dari proses sentrifugasi. Sedangkan yang kalau fix ya dia angle-nya atau bentuk paketnya ya dia tidak berubah selama putaran ya seperti ini terus. Nah dengan adanya perputaran ini maka ya proses pengendapan itu pasti akan menjadi lebih cepat gitu kan. Nah ini yang gambar mekanisme seperti ini. Semuanya berprinsip terhadap ya sedimentation rate ya, jadi jalur dari jarak terjauh radius. Ya kemarin sudah di dalam proses sedimentasi juga saya jelaskan gitu ya. Nah, berarti kalau dengan adanya proses seperti ini, maka yang akan terlempar menjadi mengendap terlebih dahulu gitu ya, karena ada gaya sentrifugal, maka partikel-partikel yang punya massa lebih berat gitu kan. Sehingga dengan massa partikel atau komponen yang dia densitasnya lebih berat, maka dia akan mengendap terlebih dahulu di bagian bawah dari paket ini. Nah, seperti itu sehingga ya nantinya ya kita bisa melihat bahwa di dalam proses sentrifugasi itu nanti akan terbentuk dua lapisan. Lapisan atas itu adalah yang dinamakan supernatan, yang bagian bawah itu namanya pellet. Ini kalau dalam proses sentrifugasi. Supernatan itu adalah bagian di mana itu adalah suatu cairan atau lapisan yang dia sudah ada komponen-komponen datanya gitu, sehingga sudah bersih gitu, atau kalau dalam sedimentasi itu kemarin adalah daerah yang clear. Nah sedangkan yang pellet ini yang selari atau endapannya atau sedimen kalau dalam proses sedimentasi, jadi endapannya di bagian bawah. Nah inilah prinsip yang untuk fixed angle rotor sama swinging bucket rotor. Jadi kalau swinging dia bisa sudut dari posisi bucketnya itu bisa ya berubah berdasarkan kecepatan putarannya. Nah selanjutnya adalah, nah kita juga ada yang namanya high speed centrifuge. Nah ini macam-macam juga jenis dari centrifuge ya, alat centrifuge. Kebetulan di lab OTK kita punya dua alat centrifuge ya, modelnya sama seperti ini. Ini baru kita miliki dan ya baru dua tahun yang lalu. Tapi yang alat lama ada tapi rusak gitu ya. Sehingga sebenarnya memang pada saat ya kalau kemarin di proses sedimentasi itu juga sebenarnya kita lakukan praktikum, sentrifugasi ini juga harusnya kita lakukan praktikum ya. Jadi UTK 1 itu ada proses sedimentasi, ada sentrifugasi gitu ya. Di dalam lab UTK itu punya dua jenis alat sentrifugal. Alat sentrifuge ya. Ada yang pertama adalah disc ball centrifuge, ada yang juga bentuknya yang high speed centrifuge ini. Kalau disc ball centrifuge itu biasanya kita pakai untuk yang kondisinya adalah emulsi
Sedangkan yang high speed seperti ini gitu ya, baik itu yang fix dan swing, itu kita bisa pakai untuk yang jenis-jenis suspensi gitu. Nah, kita punya dua alat dan biasanya memang kita lakukan praktikum. Tapi karena memang kondisi pandemi ini, untuk proses sedimentasi dan sentrifuge itu tidak kita lakukan. Jadi itu kita cut judul itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, ini harapan saya dari apa yang akan bisa mengetahui ya, bahwa ya jenis alat sentrifuge itu macam-macam. Macam-macam, jadi ada yang ultra centrifuge, ada yang high speed. Nah, kalau ultra centrifuge itu ya ini prinsipnya dia juga ditambahkan ada suatu membran gitu ya. Ya biasanya kalau kita berbicara partikel-partikel yang kecil di mana membran itu kan apa namanya, dia bisa memisahkan partikel yang sangat kecil sekali, maka kecepatannya untuk yang ultra centrifuge itu bisa sampai 70.000 rpm. Bayangkan, ini cepat sekali ya. Dan kita punya paling mentok itu kalau yang dispol centrifuge itu adalah 10.000. Ini kalau yang ultra centrifuge bisa 70.000 rpm. Nah, di dalam proses ya fisik ya, artinya ya, tadi dia partikel yang masih tersuspensi itu akan bermigrasi ke bagian bawah gitu, daya sentrifugal. Ada jawabannya kira-kira? Ada yang tahu? Ini yang penting itu ya, karena kalian harus bisa bisa apa namanya, bisa tahu di sentrifuge Pak. Nah, bedanya apa? Atau kapan kalian menggunakan sentrifuge, kapan kita hanya butuh cuma sedimentasi saja. Ada yang bisa bantu saya jawab itu? Permisi Pak, izin menjawab. Maaf jika salah. Ya, apa? Ya, betul. Ya, betul sekali. Salah satu faktornya tergantung dari ukuran partikel. Kalau tetap terbentuk emosi. Makanya kalau ini kita sentrifuge, memang bisa terpisah, apalagi pakai dispol sentrifuge, itu terpisah antara minyak dan air. Jadi akan yang awalnya kalau emulsi itu kan warnanya putih putih keruh gitu ya. Jadi kayak kemudian dan keruh kayak lemak, kalau masuk ke air itu kan dia menjadi warnanya keruh, minyak apa airnya. Itu sama. Nah, keruh tetapi tidak bisa kita pisahkan, tetapi sebenarnya dari campuran air dan minyak yang teremulsi ya, bukan suspendis, teremulsi. Nah, di situ ya harus
kita paksakan, kita harus menggunakan metode yang paling cepat adalah pakai sentrifugasi. Terpisah antara air dan minyaknya. Tetapi begitu akan kita terapkan ke industri, ya tidak mungkin suatu industri itu beli alat sentrifuge. Nah, skalanya seberapa? Kan? Atau mungkin menggunakan metode prinsip secara sentrifugal gitu. Itu pun susah. Sehingga ya ujung-ujungnya kita bagaimana memisahkan itu, ya kita pakai metode, ada metode yang bisa kita pakai, ya kita gabungan antara metode filtrasi dan sedimentasi, kita gabungkan di situ, kita pakai medium filter, semi membran, dan kita juga menggunakan metode kita gabung dengan sedimentasi. Nah, di situ bisa terselesaikan permasalahan itu. Jadi kembali lagi bahwa ya tidak semuanya harus diselesaikan dengan sedimentasi dan tidak semuanya juga harus yang paling bagus ya sentrifuge, Pak. Iya memang kalau dalam skala laboratorium. Sehingga untuk kalian mau menganalisa dengan cepat suatu campuran yang tersuspensi, yang paling cepat memang kalau di lab pakai sentrifuge. Nah, kalian yang paling cepat untuk industri yang skalanya besar, jumlah fitnya banyak, ya itu tidak akan efisien dan juga harga alatnya mahal. Nah, jadi seperti itu, sehingga ya banyak pertimbangan bagaimana kita memilih proses yang tepat. Nah, kapan kita menggunakannya? Bagi saya itu yang terpenting. Kalian sebagai seorang nanti sebagai engineer gitu ya, itu harus punya yang namanya sense of engineer gitu ya. Kalian bisa menentukan kapan yang tepat, proses apa yang paling tepat. Itu ditinjau dengan banyak hal. Tidak hanya ditinjau dari satu teori, tetapi dari teori-teori yang lain dan dari sudut pandang yang banyak. Sudut pandang ekonominya, kecepatan prosesnya, jenis tadi ya, ukuran partikelnya. Nah, itulah sebenarnya nilai lebih yang harus kalian miliki. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi. Ya, jadi tidak melihat dari satu sudut pandang dari teori, tapi lihat dari yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya itu yang harus kita latih ya. Kalian harus bisa mempunyai suatu sense of engineer, yang intinya apa? Sense of engineer itu kita tidak hanya meminta suatu alat yang bagus ke industri dengan biaya yang mahal, tapi kita bagaimana bisa memanfaatkan suatu proses yang sederhana tapi menghasilkan yang maksimal sesuai target. Nah, itu yang diharapkan oleh industri. Nah, ini yang harusnya nanti kalian pelajari. Nah, kenapa kok ini saya jelaskan ke kalian ya, biar kalian tahu, ya, kalian mengerti bahwa oh kalau saya nanti di industri, katakanlah saya nanti bagian di R&D-nya, Research and Development, ya kalau kita butuh waktu cepat untuk memisahkan, ya kita harus pakai alat bantu ya sentrifuge gitu. Atau mungkin ada di bagian litbang atau kerja di mana yang di skala-skala laboratorium, ya kita berpikir yang cepat dan ringkas. Ya, ini pakai ini alatnya. Tapi kalau sudah di pabrik, ya jangan nanti mikirnya yang terlalu idealis. Gitu ya. Pikirkan faktor-faktor lainnya, biaya, faktor ekonomi, faktor ya investasi kan gitu kan, investasi untuk biaya pembelian alat. Nah, itu yang memang sebenarnya yang terpenting yang harus kalian miliki. Ya, kalau kita berbicara tentang ya itu tadi berbicara tentang sense of engineering, ya jadi suatu saat kalian pasti akan ketemu permasalahan-permasalahan seperti itu. Kadang seorang pimpinan tuh hanya ngecek ya, kepinginnya pegawainya itu bisa menentukan dan memutuskan yang tercepat dan paling murah, paling paling biayanya paling kecil, tetapi bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Mereka mau beli alat yang mahal itu bisa, tapi kan itu dihitung-hitung sebagai seorang bisnis, itu di dalam bidang bisnis ya merugi mereka. Nah, ini yang menjadi dasar kalian. Contoh lagi ya, kalau kalian nanti di industri, mungkin nanti di masyarakat, ada suatu limbah gitu ya, dari rumah tangga atau dari industri
industri, kalian lihat ya pemahaman yang bagus dan bisa melihat dari berbagai sumber, itu kan tahu kalau ini air limbah ini warnanya teruk, kemudian dia ada busa yang terbentuk di permukaannya, kemudian ada bau dan lain-lain. Terus sebenarnya kami sudah bisa mengidentifikasi, oh kira-kira ini kalau kondisi seperti ini BOD-nya sekian Pak, ini GOD-nya sekian, kemudian total suspended solidnya, itu kan kira-kira, tapi dengan perkirakan itu sebenarnya pada saat itu kalian juga sudah bisa memutuskan ini kalau ini berarti kita metodenya diolahnya pakai ini. Nah baru nanti setelah itu kita cek bahwa ternyata benar. Nah inilah suatu kemampuan yang harus sebenarnya kita mulai sekarang kita latih. Jadi sekali tidak harus mengatakan, oh sebentar Pak saya bawa ke lab, oh sebentar Pak saya bikinkan simulasinya terlalu lama. Nah, tapi semuanya adalah butuh waktu dan butuh ya kalian untuk belajar. Harapan saya ke depan ya lulusan teknik kimia itu teknik polinema seperti itu tadi. Lihat sesuatu itu sudah bisa menganalisis, oh kalau ini kemungkinan besar ininya Pak bermasalah gitu ya. Kalau montir itu ya atau tukang servis itu kan tahu, nah ini kira-kira ininya Pak. Setelah dicek ya benar kan, berarti orang makin percaya kan, oh, orang ini pinter ya. Lihat kondisinya ini, lihat gejalanya ini sudah tahu. Itu juga dokter kan, kalau dilihat oh gejala saya ini dari data observasi aja dari kalian bertanya jawab itu udah tahu kadang-kadang oh dari ini. Nah itu kan biasanya kita beranggapan oh dokter ini paham betul daripada nanti oh di lab dulu Pak, nanti harus cek ini ya orang kadang udah males duluan gitu ya. Nah ini ngerti aku enggak ya, memang betul semuanya bisa dibuktikan kalau di lab itu bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi kadang-kadang kita butuh ya orang itu yang bisa menganalisis. Dia akan belajar, sering baca, kemudian ya melakukan brainstorming, diskusi, melihat orang lain gitu ya, pengalaman-pengalaman orang lain, itu saya rasa bisa kok, itu bisa kalian latih ya. Ya, kemudian ya di sini nanti akan banyak sekali peralatan-peralatan yang memang ya jenis-jenis dari centrifuge gitu ya. Saya tidak akan membahas satu persatu. Tetapi ya kalau kita berbicara nanti ini cenderung ke masalah biological gitu ya. Bagaimana kalian ingin menganalisa DNA atau RNA, virus, protein, sel, ya kalian pakai model apa ya di dalam proses sentrifugasi, dan rata-rata gitu ya. Kalau sudah analisanya biologi yang tentang biologi ya, itu kita butuh RPM kecepatan yang cukup tinggi ya, di atas rata-rata di atas 100.000 gravitasi. Kalian lihat di sini. Kemudian ini juga untuk berbagai media gitu kan. Medianya ya, ini ada media tentang sukros dan glikol. Nah ini rata-rata tentang biological gitu ya. Nah, yang terpenting adalah kalau kita menggunakan peralatan ini, gitu ya, alat ini adalah biasanya kita dibuat dari bahan-bahan yang sebenarnya tahan korosi, ya, titanium dan aluminium ya, campuran alloy. Beberapa bahan yang di dalamnya yang lainnya itu dia kadang-kadang tidak dibuat tahan terhadap faktor korosi. Nah, di sini biasanya memang dalam penggunaan alat-alat sentrifuge ya kalian harus juga menjaga kebersihan. Setelah kalian pakai harus dibersihkan lagi. Kemudian ya
ya kita cek ya apakah masih ada air yang ada di dalamnya, atau mungkin nanti kalau itu yang dispol centrifuge itu dia bentuknya kayak namanya bowl itu kayak mangkok-mangkok yang disusun berapa, nanti akan saya jelaskan gitu ya, yang bertingkat gitu ya, sehingga apa? Sehingga apa namanya? Sehingga nantinya itu adalah lubang-lubang ya di dalam alatnya itu, dan itu nanti akan bisa tersumbat kalau itu tidak kita bersihkan, apalagi ya ada kandungan lemak, kandungan minyak, itu dengan adanya perubahan temperatur maka ya biasanya dia akan memadat gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang menjadi perhatian ya precautionnya adalah di dalam penggunaan alat ini nanti ya, kita tidak tahu misalnya kalau kalian pakai alat ini di lab UTK, pinjam atau apapun pada saat skripsi atau mungkin penelitian yang lain, Anda harus berhati-hati karena pengalaman yang terdahulu alat itu rusak karena mahasiswa itu tidak memperhatikan SOP atau manual booknya dari apa namanya alat itu ya. Jadi kita punya yang paket itu nanti paketnya mungkin isinya 4 itu tadi ya. Di setiap paket itu terisi larutan yang mungkin volumenya sama, jadi harus berimbang. Kalau tidak berimbang, maka adalah salah satu buket nanti yang mungkin ada kosongnya, maka buket itu dia bisa terlepas keluar atau mungkin menatap ke tutupnya, sehingga itu yang membuat biasanya rusak. Karena Anda tahu bahwa dengan sentrifuge ini ada kecepatan putar yang tinggi, itu biasanya kalau kondisinya tidak imbang, maka ya kita semuanya bisa lepas. Ya, buketnya itu lepas dan terlempar keluar, tapi ya tidak sampai keluar karena itu ada tutup, tapi yang terjadi adalah tutupnya rusak dan motornya juga rusak. Itu yang terjadi kerusakan pada saat menggunakan alat sentrifuge, dan memang terjadi betul karena mahasiswa tidak Recording in progress. Nah, jadi ya bayangkan tuh satu harga mobil kalau ada rusak harus gimana gantinya. Nah, itu yang harus betul-betul Anda jaga. Jadi secara garis besar, Bapak, kalau kita bisa simpulkan di dalam proses sentrifugasi itu, ya memang sentrifugasi ini adalah suatu teknik gitu ya, teknik yang modern dan juga mudah di dalam proses separasi dan sedimentasi gitu ya. Jadi ini adalah prinsipnya separasi mekanik, di mana dia berbasis pada bentuk, ukuran, dan densitas gitu ya. Kemudian di dalam proses sentrifugasi itu nanti kita akan mengenal adanya ya centrifugal force, ya gravitational force, dan macam-macam ya, kayak yang memang dia muncul dalam adanya pergerakan yang berputar, spinning tadi. Di mana spinning itu disuplai dari suatu rotor gitu ya, yang rotor itu bergerak karena adanya motor. Dan kalau kita melihat dari jenis paketnya, jadi tempat samplingnya itu ada yang modelnya adalah swinging paket dan juga ada yang fix
fixed angel ya, paketnya fixed angel. Nah, ini ada dua jenis dari alat sentrifugasi. Nah, harapan saya dengan apa yang sudah saya jelaskan ini, ya kalian minggu ini sudah mendapatkan materi tentang ya sedimentasi, kemudian juga sentrifugasi. Dan ini juga materi-materi ini, insya Allah minggu depan kita akan latihan soal-soalnya seperti apa. Gitu ya. Ini saya hanya menjelaskan dulu tentang apa namanya, ya teori sederhana, teori singkat tentang proses sedimentasi, pengendapan, gitu kan, kemudian apa namanya sentrifugasi. Yang intinya dari proses ini semua adalah kita butuhkan adanya gaya gravitasi. Tinggal gaya gravitasi ini kalau ingin kita percepat, kita bantu menggunakan ada yang namanya koagulasi fluktuasi, gitu kan, kita tambahkan massa padatan gitu ya dengan cara koagulasi fluktuasi. Yang prinsipnya itu menggunakan prinsip aglomerasi. Ini kita kalau tarik benang merah ke belakang gitu ya, yang sudah saya jelaskan. Makanya saya menjelaskannya kan dulu ada aglomerasi, kemudian fluktuasi, koagulasi, kemudian sedimentasi gitu ya, kemudian sentrifugasi. Nah, ini sudah ada benang merah. Jadi intinya adalah ya kalau kita mau gravitasi itu cepat, maka massa partikel harus kita perbesar. Kita lebih beratkan ya, masanya kita lebih tambah. Caranya bagaimana? Ya, kalau cara yang paling mudah adalah koagulasi fluktuasi. Massa bertambah, maka otomatis gravitasinya, kecepatan juga akan bertambah. Kemudian cara yang kedua ya dengan menambahkan suatu gaya sentrifugal. Nah, ini dua cara ini ya. Jadi kita berbicara tentang bagaimana kita memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, setelah kita latihan nanti soal-soalnya tentang gaya gravitasi, gravitasi di sedimentasi dan juga gaya sentrifugal di alat sentrifuge. Kemudian kita akan beranjak kepada proses berikutnya separasi mekanik, itu adalah filtrasi ya. Jadi filtrasi juga ada macam-macam, ada vacuum filtration, ada berbagai jenis filtrasi yang akan kita pelajari. Ada rotary drum filtration. Nah, itu memang berprinsip kepada adanya media filter. Tetapi semuanya tidak lepas dari topik OTK 1. OTK 1 adalah tentang partikel padatan. Ya, ini adalah aplikasi bagaimana kita memisahkan partikel padatan dalam suatu campuran. Nah, seperti itu ya. Jadi saya tidak keluar jalur, ini semuanya runtutannya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Recording stopped. Sekalian serahkan ke saya, termasuk ada kuis dan kemarin apa ya, itu beberapa tugas itu. Jadi nilainya diambil dari situ. Kemudian nanti ini kan saya sudah mulai input nilai ya, minggu ke-9 ini. Sorry, minggu ke-10 ya ini. Saya sudah mulai input nilai dan apa namanya, seandainya nanti nilai yang keluar artinya gini, nilainya kurang baik, kurang memuaskan, ya kalian punya waktu untuk memperbaiki itu di semester di tengah semester berikutnya gitu, sampai di akhir semester. Dan kalau seandainya nilainya sudah baik semua, itu sekalian juga saya minta jangan terus selalu terus senang-senang, sudah merasa puas, terus kemudian setelah tahu nilainya baik, ternyata nanti kalian akan menjadi malas, itu tidak saya inginkan. Jadi apapun yang kalian nanti dapatkan itu harus menjadi suatu cambuk untuk menjadi lebih baik lagi, itu harapan saya. Tapi kalau jujur ya saya katakan untuk kelas 2D D3 ini sudah baik sekali. Betul saya nyatakan itu. Selama ini dari pengumpulan tugas, kemudian dari respon kalian kuliah, kemudian
dari diskusi kita selama kuliah, saya sudah menunjukkan kinerja atau ya respon kalian ini cukup baik sekali. Dan saya juga sangat puas. Tetapi harapan saya, ya itu perlu ditingkatkan lagi. Jangan sampai maksimal, ya kalian masih punya kesempatan. Dan kalian bisa perbaiki itu, entah nanti bisa berkomunikasi, saya secara pribadi aja, saya perbaiki dengan apa gitu kan, mungkin pakai tugas atau apa, kalau seandainya ada yang nilainya kurang baik gitu ya. Tetapi saya rasa ya untuk kelas kalian kayaknya tidak ada masalah, tidak ada masalah insya Allah. Itu yang perlu saya sampaikan di kelas kalian, dan ya tolong dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan lagi apa yang sudah kalian tunjukkan ke saya ini gitu ya. Dan apa namanya, untuk minggu depan gitu ya, saya rasa minggu depan juga saya akan tetap isi ya hari Senin dan Selasa. Sorry, Senin dan Selasa ya. Senin Selasa insya Allah saya tetap isi, dan Senin depan kita latihan soal-soal. Kemudian Selasanya mungkin kita masuk ke materi filtrasi, terus ada latihan soal lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi saya memang tidak membuat harus kalian presentasi dan lain-lain. Sementara yang saya buat yang modelnya seperti ini. Jadi model pengajaran saya seperti ini. Ya, jadi mungkin kalian tidak usah bosen. Saya harus bicara terus. Tapi kalau kalian bosen ya tidak apa-apa, nanti di model presentasi atau mungkin model apa ya, atau studi kasus. Ya mungkin kalau kalian ada usulan silahkan kalian sampaikan ke saya, Pak. Kita mungkin yang minggu ke 11 sampai selanjutnya kita mau studi kasus atau mau presentasi, itu tidak apa-apa. Silahkan. Jadi kita di sini tuh ya kita demokrasi aja gitu, artinya kalian punya masukan, punya saran, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Oke, kalau belum ada, saya rasa itu dulu yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Nanti dipelajari lagi ya, dipelajari lagi materi-materi ini. Nanti saya kirimkan materi ini di Google Classroom, termasuk yang kemarin sedimentasi. Nanti tolong dipelajari lagi materi sedimentasi dan apa namanya, sentrifugasi. Dan coba kalau ada soal-soal dibuka-buka soal-soalnya, minggu depan kita latihan soal. Oke, jelas? Jelas, Pak. Ya, oke. Jadi kalau sudah ya saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini karena saya